Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Jadi yang setahun ini tidak dapat, dicek buku tabungannya. Kalau SMP BRI ya, BRI, coba saja cek ke tellernya, mau cek ada uang masuk atau tidak. Gitu. Kalau ada uang masuk ya ditarik. Gitu. Nah, cara paling gampang mengecek kalian itu menerima PIP atau tidak itu bisa dilihat sebenarnya di web. Di webnya itu bisa kelihatan. Jadi kalian keluarnya di mana? Misalnya tahun 2000 untuk yang kelas 2 nih ya. Tahun 2020 itu keluarnya di mana? Di Bank BRI atau di Bank BNI. Kalau di BNI berarti di SMK jatuhnya. Tapi kalau dia di BRI berarti waktu masih di SMP. Sebenarnya bisa dicek. Itu. Dicek di PIP itu. Coba aja cari PIP di web gitu, di Google. Nanti ada pencarian di bawah itu, tinggal masukkan masukkan NISN dan nama orang tua, nama ibu terutama, ya. Makanya NISN itu selalu diminta. Ini ada juga yang masih bingung NISN itu apa. Bahkan ketika saya minta data yang PKH kemarin tuh ada juga yang menulis NISN itu NIS sekolah. Jadi harus kalian bedakan, ya. Kalau ditanya NIS, jangan lagi NIS SMP yang dicantumkan. Ini masih ada nih. Kalau di data diminta tulisan NIS, itu NIS SMP dimasukkannya. Ya. Bukan itu. Jadi kalau ditanya NIS itu adalah NIS SMK. NIS SMK. Kalau yang kelas 3 angkanya pasti 19. Kalau yang kelas 2 angkanya pasti 20 depannya. Kalau yang kelas 1 angkanya pasti 21. Ya, itu angka depannya. Jadi 209.001 misalnya gitu. 19.9001, 21.90. Itu NIS SMK, NIS sekolah. Jadi kalau di data diminta NIS aja, itu NIS SMK yang dicantumkan. Tapi kalau diminta yang NISN, itu NIS nasional. Kalian dapatnya dari SD. Kenapa saya minta itu kembali? Karena gini, kalian mungkin pegang kartu NIS SD, tapi ternyata di SMP itu ada update NIS kalian. Jadi NIS SD-nya berbeda dengan NIS SMP. Ketika masuk ke SMK bisa jadi terupdate kembali. Makanya namanya atau NIS-nya berubah lagi. Makanya penting mengecek NISN kalian yang ada di web itu, yang di webnya ya. Cek, samakah NISN itu dengan yang kalian pegang sekarang? Kalau yang kelas 3, kelas 2 bisa mencocokkan dengan yang ada di raport. Ya, di raport kalian itu ada NISN-nya. Itu NISN terbaru. Itu bisa jadi berbeda dengan NISN kalian di SMP ataupun di SD. Ya, bisa jadi berbeda dengan itu. Jadi bisa dicek NISN-nya. Ya, NISN itu harus diingat. Kalau kalian ini dicatat saja di kertas gitu kecil, diselepitin di mana, di dompet atau di mana, sehingga ketika diperlukan itu kalian punya datanya gitu. Nah, mengeceknya bisa lewat itu. Jadi coba nanti cari PIP gitu. Lalu ada pencarian data, masukkan NISN-nya. Masukkan nama ibu kalau tidak salah, maka akan kelihatan tuh tahun ini kalian dapat atau enggak, tahun ini dapat atau enggak. Kalau yang PIP saja, maka terimanya itu karena aspirasi tidak akan berurut dia. Kalau yang kartu biasanya terurut, kelas 1 dapat, kelas 2 dapat, kelas 3 dapat, SMP. Nanti di SMK dapat kelas 1, kelas 2, kelas 3 biasanya kayak gitu. Ya. Oke. Sampai di sini paham ya? Paham atau ada yang mau ditanyakan? Adakah yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, saya buka pertanyaan. Jangan nanti setelah ini baru bertanya gitu. Saya cukup kewalahan kalau harus meladeni pertanyaan setelah ini gitu. Jadi jangan lagi bertanya setelah ini. Kalau kalian anggap paham, saya tidak akan ladeni lagi loh ya. Ya, Septi. Septi angkat tangan. Septi mau bertanya? Diaktifkan saja mic-nya kalau mau bertanya. Pak. Ya, silakan. Diaktifkan kameranya, Sang. Kameranya diaktifkan, Sep. Kalau untuk kelas 1 tahun ini sudah cair, Pak? Kalau untuk kelas 1 ini sudah cair nggak, Pak? Kelas 1 yang sekarang ya?
Kelas 1 yang sekarang itu jatuhnya di SMP. Ya, jadi pencairannya tidak mungkin di SMK. Karena pengusulannya waktu kelas 3 posisi kalian masih SMP. Gitu. Sedangkan untuk tahun ini pengusulannya belum di SMK, belum masuk kalau untuk yang kelas 1. Nah, yang kelas 1 yang punya kartu PIP itu akan tertarik otomatis nanti lewat Dapodik. Jadi kalau di SMP kalian terdata memiliki kartu KIP, ya, maka dia akan otomatis masuk ke SMK. Tapi pencairan untuk kelas 1 itu jatuhnya masih di SMP. Jatuhnya masih di SMP. Terakhir saya dapat di SMP, Pak, bulan 5. Nah, bulan 5 itu berarti terakhir. Ya, itu terakhir. Berarti tahun ini tidak akan dapat lagi. Tahun ini tidak akan dapat lagi. Nanti dapatnya di kelas 2. Ya, dapatnya tahun depan khusus kelas 1. Jadi kelas 1 yang sudah cair di SMP, akan cair kembali nanti di kelas 2. Jadi gini, PIP itu dia dapatnya di kelas 1 itu untuk yang tidak cair di SMP ya. Di kelas 1 dia dapat hanya 6 bulan. Jadi kemungkinan angkanya 500.000 kalau di SMK ya. Jadi angka di SMK itu berbeda dengan di SMP. Kalau di SMK itu totalnya 1 juta, tapi kalau yang dia cairnya di kelas 1 itu hanya 500 akan cair. Nanti di kelas 2 dia dapat 1 juta, di kelas 3 dia dapat 500 lagi. Jadi kalau sudah cair di SMP tahun 2021, maka di SMK tidak akan ada pencairan lagi. Pencairannya nanti di tahun 2022. Gitu. Karena yang 21-nya sudah cair. Gitu. Tapi makanya nanti bisa dipantau, bisa dicek melalui coba ke Google cari PIP, ada tuh pencarian di situ, nanti bisa dimasukkan melalui nomor induk siswa nasional namanya. Di tahun 2021 dia cairnya di mana? Kalau di BRI pasti di SMP, kalau tulisannya BNI pasti di SMK. Jadi banknya berbeda. Banknya berbeda untuk di SMP dan di SMK, ya. Septian paham ya? Karena sudah cair di SMP, kemungkinan di SMK-nya tidak akan cair kembali. Maksudnya akan cair tapi di tahun berikutnya. Karena untuk hitungan kelas 1-nya sudah cair. Oke. Septian paham ya? Paham, Pak. Makasih, Pak. Okay. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Tidak ada? Cukup paham ya? Artinya mengenai beasiswa ini udah cukup dipahami proses dan ininya ya. Bahwa saya ingatkan sekali lagi, ada 4 kartu, kita nyebutnya kartu sakti gitu, kartu sakti yang masuk dalam prioritas memperoleh PIP. Yang harus dibedakan adalah PIP itu program beasiswanya, KIP itu adalah kartunya. Mereka yang punya kartu biasanya prioritas mendapatkan PIP. Tapi ada juga yang tidak punya kartu tapi mendapat PIP, itu namanya PIP aspirasi. PIP aspirasi itu adalah PIP usulan. Itu diusulkan baik melalui sekolah, melalui Dapodik, misalnya yang tidak mampu, anak yatim itu, atau melalui anggota dewan tadi gitu. Nah, yang pernah menerima PIP belum tentu tahun berikutnya menerima PIP lagi. Tapi kalau yang punya kartu, dia secara otomatis akan terus terdata. Oke. Sekali lagi, masih ada yang ingin bertanya? Semua yang ada di grup sudah absen ya. Semua yang ada di Zoom meeting ini udah absen ya, udah mengisi daftar hadir yang seperti yang diisi teman-teman ini. Ada di sini ada 31 yang ikut. Yang hanya menulis nama dan kelas, tolong ditulis ulang. Harus menulis nama, kelas, dan pemilik kartu apa. Untuk yang tidak punya kartu, ditulis PIP saja. Karena ini yang terakhir-terakhir absen ini hanya menulis nama dan kelas. Tidak mencantumkan dia punya PIPK, punya KIPK, punya KKSK, atau lain-lain. Oke,
Itu saja. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Oke, karena tidak ada yang bertanya, saya anggap teman-teman udah paham ya dengan penjelasan saya hari ini. Jadi untuk yang belum menerima beasiswa, khusus kelas 2 dan kelas 3, ditunggu saja karena akan ada revisi tentang usulan. Dari 195 yang sudah kita usulkan, itu harus direvisi. Dan itu terjadi sekaltim. Untuk yang kelas 1, tolong dicek dan dipastikan bahwa untuk tahun 2021 kalian sudah terima di SMP. Kalau sampai hari ini tidak terima di SMP, berarti menunggu. Mudah-mudahan keluarnya di SMK. Karena angkanya di SMK itu lebih banyak daripada angka yang di SMP. Ya. Oke, itu saja mungkin. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendampingi anaknya juga pada Zoom pagi hari ini atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.